Hello everyone, we are from Group 3. Dengan Sumpah Pemuda di generasi saat ini, pertama tantangannya mungkin ada di perkembangan zaman ya. Zaman sekarang ini adalah zaman generasi Z, di mana generasi Z ini banyak berkecimpung pada teknologi ya. Nah, di teknologi ini kan ada berbagai sumber yang memang mereka bisa dapatkan, tapi berbeda apabila mereka mendapatkannya di lingkungan sendiri ya, bukan di lingkungan sekolah. Tantangan sekarang adalah mungkin rasa individualisme ya, karena mereka ada persaingan untuk mendapat apapun di dunia ini, jadi sifat kebersamaannya itu kurang ya, kurang. Terus bahasa barangkali ya, pas Sumpah Pemuda itu ada beberapa, ada bahasa, tanah air dan lain sebagainya ya. Terus perubahan yang terjadi, ada peristiwa-peristiwa dunia ya, barangkali peristiwa dunia yang sekarang ini lagi heboh-hebohnya, yang agak agak mengganggu mungkin kesenangan mereka terhadap negara A, kesenangan mereka terhadap negara B, sampai negara Z ya, sehingga nasionalismenya terhadap negara sendiri mungkin terlupakan untuk sementara karena ada peristiwa tadi ya. Kalau mengenai bahasa, karena sedang trennya bahasa asing ya, itu mungkin untuk bahasa Indonesianya yang baku barangkali ya, yang baku secara umum mereka tidak mempelajarinya lebih mendalam. Tapi saya yakin generasi Z ini bila mempelajari sejarah yang sebenarnya terjadi dari awal, pasti akan mencintai negaranya Indonesia. Masih ya, saya pikir masih, karena kan mereka masih ada di Indonesia ya, mau gak mau mereka harus mempelajari bahasa Indonesia dan harus cinta negaranya, dan mungkin juga mereka mencari mata pencarian untuk kehidupannya di Indonesia juga. Jadi saya pikir mereka masih ada jiwa nasionalismenya, terutama yang bersekolah di tempat-tempat resmi ya, di tempat resmi yang misalnya sekolah. Nah, sekolah pasti mengajarkan tentang isi dari Sumpah Pemuda tersebut. Poinnya itu, kalau di lingkungan sekolah mungkin poin yang hilang tidak terlihat ya, tapi kalau di lingkungan masyarakat itu sangat terlihat sekali, terutama mereka pasti memilah dan memilih kalau dalam pergaulan ya. Jadi kebersamaannya itu mereka pikir dulu memfungsikan atau tidak buat pergaulan mereka. Tapi kalau di sekolah masih terlihat yang pada hilang. Kalau pelajari tentang isi dari Sumpah Pemuda ya, di 30, saya pikir itu tiap hari ya, harusnya mereka mengerti. Pasti mereka berproses di sana, misalnya mereka masih menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Kalau benarnya itu tergantung nanti penilaian dari guru bahasa Indonesia ya. Terus yang kedua itu pasti mereka diajarkan di 30 itu untuk saling berintegrasi ya, saling bekerja sama, bagaimana memecahkan suatu masalah atau membuat suatu hal ya berdasarkan kelompok. Terus kalau cinta tanah air diwujudkan dengan cinta Gapul ya, pastilah ya mereka cinta Gapul karena 30 itu adalah tempat mereka menimba ilmu ya. Karena kalau misalnya kita lihat di kejahatan itu kan banyak. Contohnya yang paling sederhana kan tawuran. Ya kan, tawuran itu kan termasuk sebuah kejahatan yang memang korbannya kalian, pelakunya kalian, dan juga kalian. Ya kan, nah menurut ibu kenapa bisa ada yang namanya tawuran? Karena kurangnya rasa persatuan dalam kita. Jadi kalian merasa kalau yang namanya orang tawuran, berantem itu kan pasti karena kalian merasa kalian itu berbeda, ya kan? Baik berbeda secara agama, secara ras, suku. Nah ini bisa kita hindari kalau kalian itu punya rasa yang namanya persatuan. Jadi menganggap walaupun kita berbeda, tapi kita tetap satu. Oke ya, jadi kalau menurut ibu penting atau tidaknya sangat penting. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian tahu sejarah Sumpah Pemuda itu kan berawal dari sekumpulan para pemuda, gitu ya, yang mereka itu berasal dari banyak golongan, gitu ya. Dari sini mudanya adalah golongan pemuda terpelajar. Kalau kalian belajar sejarah mungkin ada yang namanya materi organisasi nasional, gitu kan, dari Budi Utomo, dari Islam, gitu ya. Nah di sini kenapa kalian itu harus tahu Sumpah Pemuda, gitu ya, penting ya. Jadi mereka itu nggak ujuk-ujuk membuat yang namanya kompres, enggak. Jadi banyak prosesnya, gitu. Jadi biar kalian tahu bagaimanakah pemuda Indonesia itu akhirnya bisa bersatu karena banyak prosesnya, gitu. Jadi
film, nggak suka yang berat-berat buku sejarah, kalian bisa mempelajari lewat film banyak. Contohnya kalau kita ngomongin tentang perjuangan proklamator kita ada bulan Soekarno, kalau kita pengen mempelajari bagaimanakah penjajahan Jepang pada saat itu, kalian bisa nonton film Sang Kiai gitu. Atau kalau misalnya pengen mempelajari tentang sejarah Ibu Kita Kartini, film Kartini. Jadi banyak film-film yang berlandaskan sejarah. Bukan itu kalau sama buku Atau satu lagi itu sarananya rekreasi, atau misalnya kita ke museum. Ya. Upayanya yaitu, jadi sebenarnya balik lagi ke dalam diri kalian masing-masing. Dimana kalian ini harus tahu kalau walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Gitu. Mungkin kalau sekolah bisa memfasilitasi dengan adanya seminar-seminar tentang kebangsaan gitu ya, atau misalnya lebih gampangnya aja lewat misalnya korseni, atau misalnya lomba futsal, lomba apapun itu kan pasti anggotanya kan banyak dari suku manapun kan. Jadi dari suku yang berbeda, agama yang berbeda, tapi bisa jadi satu tim yang solid. Yang tadi itu, jadi Sumpah Pemuda itu kan awalnya para pemuda itu kan dia tergabung ke dalam beberapa golongan, ya kan. Jadi ada Yong Java, Yong itu artinya adalah pemuda. Yong Java, Yong Sumatera, Yong Sulawesi, gitu ya, dimana mereka itu masing-masing ibaratnya punya kepentingannya mesti berdasarkan daerah, gitu. Namun karena di sini kita banyak sekali yang namanya penjajahan, gitu ya, yang kalian tahu kita kedatangan bangsa penjajah ke Eropa, lalu disusul sama Jepang, ya kan. Nah, makanya disitulah muncul yang namanya rasa kebangsaan, rasa nasionalisme. Jadi yang tadinya mereka masih ibaratnya melawan penjajah itu masih bersifat kedaerahan, namun karena mereka punya semangat persatuan, akhirnya bisa membuat yang namanya Sumpah Pemuda. Jadi mereka bersatu ya, karena masih nasib gitu. Harus nasib, benar. Masalah hidup. Jadi kalau anak-anak sekarang ngomongnya mental illness ya. Iya, mental sama cintaan gitu. Percintaan ya. Oke, jadi gini. Jadi paling yang namanya masalah di anak muda sekarang kan kompleks ya. Paling ibu kalau misalnya ngajar ya, paling ibu bandingkan aja ibaratnya problem yang kalian hadapi sekarang dengan problem pemuda-pemuda dulu itu jauh gitu ya. Kalau sekarang kita itu kan hanya melawan bangsa kita sendiri, ya kan, ego kita sendiri gitu. Sedangkan kalau misalnya zaman dulu para pemuda itu dia melawannya apa, penjajah, bangsa asing gitu. Jadi ya paling ibu hanya bilang kalau zaman dulu aja pemuda bisa mengusir bangsa asing, masa kita melawan bangsa kita sendiri aja nggak bisa. Kita bukan melawan dalam hal perang ya, kayak misalnya kamu kayak di kelas dibully atau gimana gitu kan, nah itu kan salah satu contoh penjajahan juga yang ada di kelas. Yang sudah pasti berprestasi dalam rangka misi kemerdekaan gitu ya. Contoh misalnya kamu sukanya dalam hal olahraga, ya kamu bisa tuh tergabung ke dalam Korseni, ya kan, atau OSN gitu. Atau misalnya ada juga temannya yang sukanya itu dalam hal akademis, bisa ikut olimpiade gitu. Jadi gimana caranya agar mengharumkan nama Indonesia. The Youth Pledge took place on October 28, 1928 in Jakarta. This event was an agreement made by Indonesian youth to unite and carry the spirit of unity in the struggle against colonialism and affirm Indonesian nationality. The Youth Pledge is an important historical milestone in Indonesia's national movement towards independence. In this increasingly developing era, of course, the spirit of the youth out still needs to be applied so that it can be used to solve everyday problems, such as technological developments, so society can utilize technology for the progress of the country, reduce individualism, and maintain an attitude of nationalism and unity. The current generation is also faced with mental illness problems, and it is not common for them to commit crimes. For example, brawls, which are detrimental to all parties, and this can happen due to a lack of unity. One of the points missing from today's youth pledge is a sense of togetherness or unity. Therefore, learning about the spirit of the youth needs to be instilled in them so that it can encourage fighting spirit to reduce their ego so as to create unity in accordance with the youth ought. SMA 30 students need to implement the values of the youth pledge in their daily activities by working together and loving school as a pledge of education. It is necessary to study the value of the youth pledge, because from this we know that uniting differences is not an easy thing, and it is our job to keep that unity intact. How to implement your values can start from yourself. For example, by participating in competition on the international stage and so on.